Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Aprila Wibianto, NIM 221301028. Di sini saya akan mempresentasikan cara menginstal Linux Ubuntu dual boot dengan Windows. Pertama yang kita lakukan adalah mendownload file ISO dari Linux Ubuntu, lalu kita download Rufus download. Nah, di sini kita perlu download Rufus terlebih dahulu untuk membuat bootable. Sebelum kita membuat bootable, kita harus menyiapkan free space terlebih dahulu untuk menginstal Ubuntu-nya. Caranya dengan mengklik tombol kanan start, klik kanan pada start, lalu disk management. Nah, di sini kita bisa buat free space. Kita contohkan buat free space di volume disk D. Kita buat caranya klik kanan lalu shrink volume. Nah, di sini kita bisa tentukan berapa free space yang kita akan gunakan untuk menginstal Ubuntu-nya. Semisal kita mau 50 GB, ya kita tinggal masukkan 50 GB. Nah, berhubung saya sudah menginstal Ubuntu, jadi di sini saya tidak akan membuat free space. Nah, cara yang selanjutnya kita bikin bootable untuk file ISO Ubuntu-nya. Jadi setelah kalian bikin free space untuk install Ubuntu-nya, sekarang kita akan bikin file bootable untuk Rufus-nya. Nah, ini adalah Rufus. Rufus ini digunakan untuk membuat bootable pada sebuah file ISO. Jadi kalian perlu install Rufus ini terlebih dahulu. Pertama kita buka Rufusnya, klik yes. Nah, di sini sudah terbaca ya. Nah, di sini untuk saya sudah bikin file bootable untuk Rufusnya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Jadi kalian klik select, masukin aja file ISO Ubuntu kalian. Jadi kalian bisa cari, kalian simpan di mana. Kalian klik aja, lalu klik open. Nah, di sini akan muncul menu-menu. Untuk bagian partition scheme, kalian sesuaiin aja dengan penyimpanan kalian, apakah jenisnya MBR atau GPT. Untuk cara ngeceknya, kalian bisa mengarah ke start, klik kanan, lalu disk management. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya penyimpanan kalian bagian apa. Kalian klik kanan, lalu properties, terus klik volume. Ini saya geser. Nah, di sini bisa terlihat ini adalah GPT. Jadi kalau GPT kalian setel aja di GPT. Kalau MBR setel aja di MBR. Lalu tinggal
skip aja ya. Jadi kalian tinggal start aja. Nah, setelah membuat bootable, kita bisa masuk ke BIOS. Caranya biasanya masuk ke BIOS setiap laptop itu berbeda-beda, jadi kalian sesuaiin dengan laptop kalian masing-masing. Jadi kita harus sesuaiin dengan laptop kita masing-masing. Caranya masuk BIOS, kita bisa restart dulu laptopnya. Saat nanti mau booting laptopnya, kita klik tombol untuk masuk ke BIOS. Jadi kita akan masuk ke BIOS terlebih dahulu. Oke, jadi setelah kalian masuk ke BIOS, di sini tinggal mencari menu boot option. Di sini untuk boot optionnya berada di advanced, lalu sebentar, di advanced lalu pilih boot option. Setelah itu geser ke bawah. Nah, di sini kita klik aja. Nah, di sini sebenarnya saya sudah install Ubuntu-nya. Jadi saya mau hanya ngasih caranya supaya booting ke Ubuntu, dan nanti step-step installnya akan saya jelaskan. Pertama kita klik bagian ini, caranya klik kanan, klik enter, lalu USB generic mass storage ini kita arahkan ke yang paling atas. Setelah itu kita bisa simpan settingan ini supaya dia ngebooting lewat USB atau flash drive atau flash disk kita. Jadi dia bisa membaca file bootable-nya. Cara save-nya yaitu dengan klik tombol F10. Setelah menyimpan settingan dari BIOS tadi, maka laptop kita akan bootable lewat flash disk, dan di sini terlihat Ubuntu. Lalu kita klik enter aja. Lalu kita pilih bahasa dan pilih install Ubuntu. Di sini kita pilih keyboard layout dan lalu kita klik continue. Oke, jadi di bagian sini kita samakan aja dan continue sama. Lalu ini juga continue. Di sini juga continue pada bagian yang bercentang. Lalu kita bikin partisinya. Partisi pertama yang kita akan buat yaitu partisi swap. Pilih free space yang sesuai dengan saat kita membuat free space tadi, lalu klik plus pada bagian bawah. Jadi partisi swap ini digunakan sebagai RAM tambahan untuk Ubuntu kita. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan RAM laptop kalian masing-masing. Nah, untuk pengaturan yang lainnya bisa mengikuti pada video yang tertera ini. Nah, di sini kita akan memulai membuat partisi root. Caranya sama, klik free space, lalu klik plus, dan kita bisa masukkan size yang kita inginkan. Partisi root ini seperti partisi atau disk C pada sebuah Windows. Lalu kita buat partisi yang ketiga, yaitu partisi home. Partisi home ini seperti local disk D pada OS Windows. Jadi jika Ubuntu kalian mengalami crash dan harus install ulang, maka data yang ada di partisi home ini tidak akan ikut hilang. Lalu klik pada bagian yang
saya tandai, lalu pilih partisi rootnya. Di sini partisi rootnya adalah bagian yang saya tandai, biasanya akan berbeda-beda untuk setiap usernya. Lalu setelah itu klik install now, lalu klik continue, lalu masukkan lokasi tempat kita tinggal masing-masing dan klik continue. Setelah itu masukkan nama komputer dan password, lalu klik continue. Setelah itu kita tunggu aja prosesnya sampai selesai, biasanya ini akan memakan waktu beberapa menit. Lalu di sini kita pilih restart now dan penginstalan Ubuntu telah berhasil. Lalu kita tinggal menunggu aja sampai komputer kita booting pada Ubuntunya. Di sini saya akan memulai masuk ke dalam terminal untuk menginstal Play-on. Play-on ini digunakan untuk menginstal Microsoft Office. Di sini kita ketik sudo apt install Play-on. Play-on Linux. Lalu di sini ketikkan password. Di sini pilih Y. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah ini kita ketikkan sudo apt winbin install winbin. Klik Y, lalu kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah terinstall untuk Play-on-nya. Jadi kita bisa mulai membuka Play-on-nya. Setelah itu kita buka aplikasi Play-on. Klik di menu install, lalu klik pencarian. Nah, sebelum kalian menginstal Microsoft Office 2013 ini, kalian harus punya file ISO nya terlebih dahulu. Jadi jika kalian belum punya, silahkan download dulu. Jadi langkahnya kalian bisa ikuti video ini.
Nah, sampai di sini kita bisa klik next, dan Microsoft Office sudah terinstall. Lalu untuk menggunakannya, caranya kita klik kanan, lalu allow launching. Nah, di sini kita akan membuat tampilan Ubuntu ini menjadi seperti macOS. Pertama, kalian siapin aja file yang tertera tadi, lalu buka terminal, lalu install file-file yang sudah tadi disiapkan. Jadi kalian ikuti aja seperti pada video. Mohon maaf untuk videonya tadi terpotong, jadi ini sudah ke tampilan macOS. Nah, caranya ini untuk ke tampilan macOS. Jadi setelah kalian install file-file ini, kita akan pergi ke aplikasi. Kita akan membuka aplikasi yang bernama Extension Manager. Aplikasi ini bisa kalian unduh di software store-nya Ubuntu. Nah, pertama kita install dulu yang 3 ini. Kalian bisa pergi ke browser, lalu ketikkan masing-masing dari file-file tadi ya. Nah, setelah kalian install 3 ini, kalian pergi ke aplikasi yang selanjutnya. Kita close dulu, kita ke aplikasi yang selanjutnya, yaitu aplikasi Twix. Nah, ketika kalian berada di menu appearance, kalian setting aja seperti di video, dan maka tampilan Ubuntu kalian akan menjadi seperti macOS.